Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu nusolli wa nusallimu ala rasulil karim. Halo sahabat-sahabat, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita memasuki pada bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita, taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan dan menyelesaikan bulan Ramadan yang penuh berkah ini, tidak ada halangan satu apapun. Halo sahabat-sahabat, dalam bulan Ramadan ini selayaknya kita mendengarkan kisah-kisah yang bisa menaikkan iman kita, yang bisa menaikkan gairah keimanan kita. Kali ini saya ingin menyampaikan sebuah kisah seorang tukang kayu yang ingin menemani mayit yang kaya raya dengan berharap dia mendapatkan warisan setengah hartanya. Diceritakan dalam kitab Tanbihul Filin bahwa ada orang dahulu kala yang kaya raya, hartanya banyak, maka menyadari usianya sudah tua. Maka dia membuat surat wasiat bahwa barang siapa yang mau menemaninya selama 40 hari di dalam kubur, maka dia akan diberi harta warisan setengah dari hartanya. Maka seluruh anak-anaknya dikumpulkan. Setelah terkumpul, maka disampaikanlah kepada anak-anaknya, "Wahai anak-anakku, bukankah kamu telah mengetahui bahwa ayahmu telah tua renta? Mungkin pada satu saat nanti Bapak akan meninggal. Bagi siapapun di antara kalian yang mau menemani Bapak selama 40 hari, 40 malam di dalam kubur, maka dia berhak untuk mendapatkan harta setengah harta dari peninggalan Bapak." Maka semuanya anak-anaknya terdiam, bingung seribu bahasa. Apa yang harus dikatakan? Singkat cerita, semua anak-anaknya itu tidak ada yang sanggup menemaninya. Maka disampaikanlah kepada umum oleh pembantunya. Diumumkan kepada halayak ramai, siapa saja di antara mereka, di antara penduduk kampung yang mau menemani mayit seorang yang kakek-kakek ini, maka dia akan diberikan harta setengah harta. Maka semuanya juga tidak mau apa-apa nih. Dan nyatanya tuan-tuan juga, saudara-saudara juga tidak mau. Namun tuan-tuan semua, ada seorang yang miskin. Dia saking hidupnya, selama hidupnya itu dia tidak punya harta sama sekali. Dia kerjanya hanya jadi tukang kayu. Harta yang dia miliki hanya sebuah kapak. Dia membayangkan bagaimana rasanya apabila dia menjadi orang kaya. Segala keperluannya bisa tercukupi seperti orang-orang. Dan ini, angan-angan ini telah lama difikirkannya, dia ingin menjadi orang kaya. Singkat cerita, berita ini pun, pengumuman ini pun sampai kepada si tukang kayu. Maka dia pun berpikir, sayalah yang akan menemani si mayit selama 40 hari. Singkat cerita, orang kaya ini pun meninggal dunia. Maka sesuai dengan kesepakatan, si tukang kayu pun datang. Setelah itu maka dibuatlah kuburan. Kuburannya ini dihias, dipercantik. Ada ruangan untuk si tukang kayu dan ada ruangan untuk si mayit. Kemudian dihias. Setelah selesai pengeremasan, maka si mayit pun dikuburkan dan dengan ditemani oleh si tukang kayu. Karena saking sayangnya
tukang kayu ini kepada kapak, maka kapaknya pun dibawa. Nah, setelah selesai dikuburkan, dan para peziarah di atas sana pada pulang. Kemudian datanglah malaikat Mungkar dan Nakir. Malaikat yang menguji keyakinan, keimanan daripada si mayat. Ketika datang, maka fikir daripada tukang kayu ini datang malaikat. Dia akan meminta pertanggungjawaban kepada si mayit yang kaya itu. Setelah datang Mungkar Nakir bukannya mendekat kepada si mayit, tapi dia mendekati si tukang kayu. Ketika datang, maka ditanya oleh Mungkar Nakir, siapa kamu? Maka dijawablah oleh tukang kayu ini, saya adalah tukang kayu yang menemani mayit selama 40 hari. Jujur dia jawabnya, karena nanti setelah 40 hari ini saya akan diberi harta setengahnya. Nah, kemudian si Mungkar Nakir bertanya lagi, kemudian apa yang kamu punya? Harta kekayaan sebanyak apa yang kamu punya sekarang? Saya cuma mempunyai sebuah kapak. Nah, pertanyaan pertama yang diajukan kepada Mungkar, dari mana kapak itu kamu dapat? Nah, setelah hari pertama maka pergilah Mungkar dan Nakir. Hari kedua datang lagi, bertanya kepada si tukang kayu. Bertanya, untuk apa kamu gunakan kapak yang kamu punya itu? Kapak ini saya gunakan untuk menebang pohon, menebang kayu di hutan. Kemudian hasilnya saya akan jual ke pasar. Setelah selesai pergilah lagi. Setelah pergi hari yang ketiga, ternyata datang lagi Mungkar dan Nakir. Ajibnya tuan-tuan bertanya lagi kepada si tukang kayu. Dia bertanya, untuk menebang kayu di mana? Maka dikatakan, saya menebang kayu di hutan yang tidak ada pemiliknya. Kemudian ditanyakan, kalau sudah menebang kayu, memotongnya ini diukur atau tidak, dan sebagainya dan sebagainya. Setelah itu hari ketiga juga udah menghilang lagi malaikat Mungkar dan Nakir. Begitu seterusnya tuan-tuan semua, sampai hari yang ke-40 Mungkar dan Nakir hanya bertanya kepada tukang kayu. Pada hari yang ke-40, saking sudah takutnya, maka sebelum bertanya Mungkar dan Nakir kepada si tukang kayu, maka tukang kayu ini langsung dia berontak, dia lari dan dia keluar dari kuburan. Nah, setelah keluar ternyata di luar, tuan-tuan, banyak sekali orang yang sudah mempersiapkan pembongkaran daripada si tukang kayu ini. Namun apa ternyata ketika dia naik ke atas, sudah, saya tidak mau banyak harta. Saya tidak mau, silakan harta yang setengah berikan kepada siapa saja. Cukup bagi saya mempunyai satu kapak ini saja. Pertanyaan kepada saya selama 40 hari belum selesai. Maka dia pun tidak mau menerima harta, setengah harta daripada si mayit. Inilah tuan-tuan, ini adalah satu pelajaran buat kita. Harta kekayaan akan banyak sekali pertanyaan. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba sebelum dia akan mendapatkan pertanyaan dari malaikat. Salah satu di antaranya adalah bagaimana cara mendapatkan hartanya dan bagaimana untuk digunakannya. Harta ini halal dihisab, haram diazab. Itulah tuan-tuan semua renungan buat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita untuk dunia, untuk tidak hubur dunia.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.